Sejarah tragedi penembakan mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998. Demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Orde Baru terjadi pada 12 Mei 1998 atau 26 tahun yang lalu. Kejadian tersebut lalu dikenal dengan tragedi Trisakti karena terdapat 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti yang meninggal dunia dalam peristiwa itu. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Keempat mahasiswa tersebut tewas tertembak di dalam kampus saat mengikuti demonstrasi yang menuntut turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Kekejaman aparat dalam meredakan demonstrasi para aktivis waktu itu mendapat sorotan, dan hingga kini keadilan bagi keluarga korban tragedi Trisakti pun masih dinanti. Akibat kejadian tersebut membuat perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar. Puncaknya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya, serta menandai akhir dari rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Lantas, bagaimana kronologi kejadian tragedi Trisakti dan siapa saja korbannya? Korban tragedi Trisakti. Dilansir dari kompas.com, 12 bulan 5 2020, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Trisakti adalah rangkaian dari aksi mahasiswa yang menuntut reformasi sejak awal 1998. Aksi tersebut semakin terbuka menyusul pengangkatan Soeharto menjadi presiden untuk ke-7 kalinya lewat sidang umum MPR pada 10 Maret 1998. Para aktivis menilai jika pemerintahan Orde Baru telah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN, hingga menyeret negara ke dalam krisis moneter. Sehari setelah tragedi Trisakti pada 13 Mei 1998, Rektor Universitas Trisakti, Profesor Dr. Mudanton Murtejo, mengungkapkan mahasiswa yang tewas ketika mengikuti demonstrasi. Harian Kompas menurunkan berita dengan judul "Insiden di Universitas Trisakti". 6 mahasiswa tewas. Mudanton menyebut jika terdapat 6 mahasiswa yang tewas sewaktu berada di dalam kampus akibat berondongan peluru yang ditembakkan aparat. Salah satu tembakan tersebut juga berasal dari Jalan Layang Grogol. Dalam jumpa pers yang dilakukan pihak Universitas Trisakti menyebutkan ada 6 korban tewas. Namun dipastikan bahwa 4 diantaranya adalah mahasiswa Trisakti. Berikut ini adalah korban tragedi Trisakti. Elang Mulyana Lesmana, Fakultas Arsitektur Trisakti Angkatan 1996. Hafidi Ali Fidin, Fakultas Teknik Sipil Trisakti
Angkatan 1995 mengalami luka tembak di kepala. Heri Haryanto, Fakultas Teknik Industri jurusan Mesin Trisakti, Angkatan 1995 mengalami luka tembak di punggung. Hendriawan, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Trisakti, Angkatan 1996 mengalami luka tembak di pinggang. Vero Alan Mulyadi. Selain dari korban yang tewas, terdapat puluhan mahasiswa lainnya yang menderita luka berat dan ringan. Kronologi kejadian dilansir dari kompas.com. Pada awal tahun 1998, perekonomian di Indonesia terganggu akibat adanya krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Pada 12 Mei 1998, para mahasiswa termasuk mahasiswa Trisakti kemudian melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara. Mahasiswa Trisakti melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pukul 12.30 WIB. Namun aksi tersebut dihalang oleh pihak kepolisian yang disusul oleh kedatangan militer. Beberapa perwakilan mahasiswa kemudian melakukan negosiasi dengan polisi terkait aksi tersebut. Pada pukul 17.15 WIB, para mahasiswa bergerak mundur dengan diikuti majunya pergerakan aparat keamanan. Aparat keamanan memukul mundur mahasiswa dengan menembakkan peluru ke arah para mahasiswa. Akibatnya para mahasiswa tercerai-berai karena panik. Sebagian besar melarikan diri dan berlindung di Universitas Trisakti. Karena aparat tidak berhenti melakukan tembakan, satu persatu korban mulai berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Selain tembakan yang dilakukan aparat keamanan, di hadapan para mahasiswa juga terdapat tembakan yang berasal dari flyover Grogol dan jembatan penyeberangan. Aparat keamanan tidak hanya menembaki mereka dengan peluru karet, tetapi juga menggunakan peluru tajam. Insiden tersebut menewaskan 6 orang korban dan dipastikan bahwa 4 di antaranya adalah mahasiswa Trisakti. Setelah tragedi Trisakti yang mengakibatkan beberapa korban tewas, pihak berwenang kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada saat satu korban yang bernama Heri Hertanto ditemukan serpihan peluru kaliber 5,56 mm di tubuhnya. Tim pencari fakta ABRI yang mengungkapkan hasil yang sama ketika melakukan otopsi pada korban. Namun, Kapolri yang menjabat saat itu, Jenderal Uldibyo Widodo, membantah jika anak buahnya menggunakan peluru tajam. Kapolda Metro Jaya Hamaminata juga menyatakan bahwa polisi hanya menggunakan tongkat pemukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata. Persidangan terhadap 6 terdakwa beberapa tahun kemudian juga tidak dapat menjawab siapa yang menjadi pelaku di balik peristiwa nahas tersebut. Sampai saat ini, misteri penembakan tersebut masih terus menyelimuti sejarah kelam tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998. Akan tetapi, 4 mahasiswa yang tewas dalam tragedi 12 Mei 1998 ini dikenal sebagai pahlawan reformasi oleh pihak kampus. Nama 4 mahasiswa itu diabadikan menjadi nama jalan di kampus Trisakti, Nagrak, dan Bogor.
Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai sejarah tragedi penembakan mahasiswa Trisakti 12 Mei 1998. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.